Salah satu kunci keberhasilan dari suatu bisnis adalah menentukan strategi pemasaran yang tepat. Nah, semua ini harus kita mulai dari cara kita menentukan target market yang tepat pula. Ketika kita berbicara tentang target market ini, pada dasarnya target market itu adalah calon konsumen potensial Anda. Nah, jadi di tahap awal Anda harus menentukan siapa-siapa saja calon potensial dari produk atau jasa Anda tersebut. Nah, dengan kita memiliki target market, maka secara tidak langsung kita pun nanti ke depannya bisa merumuskan dari strategi pemasaran seperti apa yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk atau jasa kita. Pertanyaan di awal yang bisa kita ajukan adalah kenapa kita harus mengetahui target market kita ini? Tentu ada banyak manfaat ketika kita mengetahui siapa target market dari produk atau jasa kita. Manfaat yang pertama ketika kita mengetahui dari target market tersebut tentu saja ini akan berpotensi untuk meningkatkan penjualan. Karena pada dasarnya gini, ketika kita bicara dari sisi target market ini, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah teman-teman sudah memiliki produk atau jasa tertentu, lalu kemudian teman-teman baru mencari siapa target marketnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, teman-teman sudah mengetahui siapa target market, lalu kemudian mencari produk atau jasanya. Artinya ini memungkinkan dari setiap pemasar menentukan strategi pemasaran mana yang mau dipakai. Apakah kita mencari konsumen untuk membeli produk kita, atau kita sudah mengetahui konsumen, lalu kita mencari produk dan jasa yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Nah, di ranah online, strategi yang kedua ini, artinya kita mencari siapa target market kita, baru kita cari produk dan jasanya, itu akan memiliki strategi pemasaran yang jauh lebih efektif dibandingkan kita memasarkan produk atau jasa kita, baru kita mencari konsumennya. Kenapa strategi yang kedua ini jauh lebih efektif? Karena pada dasarnya kita sudah punya kolamnya, baru kita kemudian sesuaikan produk dan jasanya, lalu kemudian kita tawarkan kepada konsumen, maka secara tidak langsung proses respon dari sisi konsumen terhadap produk dan jasa kita ini jauh lebih tinggi. Maka secara tidak langsung ini juga akan berpengaruh kepada yang namanya konversi. Tingkat konversi ini secara sederhana saya katakan bahwa toko Anda dikunjungi oleh banyak orang dan kemudian orang mengklik produk Anda tersebut. Itu namanya konversi. Tingkat konversi ini tentu menjadi poin penting yang perlu kita perhatikan di dalam praktek bisnis online kita. Nah, untuk meningkatkan penjualan toko online kita, maka di awal kita harus tingkatkan traffic atau kunjungan ke toko kita, sehingga itu kemudian akan memungkinkan tingkat konversi yang tinggi pula. Manfaat kedua ketika kita mengetahui dari target market kita, maka secara tidak langsung kita bisa menentukan berapa budget yang kita perlukan untuk melakukan promosi kepada target market tersebut. Seringkali dalam praktik bisnis online, orang hanya fokus kepada stok produk, gitu ya. Nah, tanpa dibarengi dengan kemampuan mendeliver pesan-pesan komunikasi melalui iklan, melalui publikasi, melalui media sosial dan sebagainya, sehingga dengan tanda kutip berharap penjualan tetapi langkah-langkah pemasaran ini tidak dilakukan. Nah, ini tentu juga kita perlu perhatikan dan menjadi bahan evaluasi kita. Apakah dari ketersediaan stok itu kita juga sudah mengalokasikan budget untuk melakukan promosi dalam rangka untuk menjangkau target konsumen tersebut atau belum? Nah, ini bisa menjadi solusi awal ketika teman-teman merasakan bahwa kok produk saya tidak laku-laku dan sebagainya. Artinya jangan menjadi pemain penunggu, tetapi jadilah pemain yang lebih agresif dalam melakukan penyerangan. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian ketika kita ingin melakukan suatu penyerangan, tapi kita tidak tahu di mana posisi dari customer kita, bagaimana karakteristik mereka, bagaimana perilaku mereka, bagaimana kebutuhan mereka, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan konsumen dalam memutuskan suatu pembelian. Nah, jadi kita perlu mengetahui target market ini sehingga kita bisa menyesuaikan berapa anggaran yang kita perlukan untuk menjangkau mereka atau target market tersebut melalui media-media sosial kita, termasuk juga online advertising dan sebagainya. Manfaat yang ketiga, ketika kita mengetahui target market tersebut, maka kita secara tidak langsung juga mengantisipasi terjadinya suatu persaingan. Setiap bisnis apapun pasti memiliki persaingan. Nah, bisnis yang tidak memiliki persaingan adalah bisnis yang mungkin dimonopoli. Nah, ketika kita melihat dari perkembangan bisnis online ini, maka persaingan ini sendiri itu bukan semakin kecil, tapi justru semakin besar. Nah, ditambah lagi dengan adanya fitur-fitur yang dimiliki oleh setiap aplikasi yang memungkinkan proses terjadinya persaingan tersebut.
Apakah itu melalui iklan produk serupa, apakah itu melalui iklan kata kunci, apakah itu misalnya melalui iklan toko, termasuk juga media-media promosi yang lain, yang kemudian itu juga secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan dari bisnis online itu sendiri. Tetapi saya katakan bahwa ketika Anda memiliki kompetitor dari bisnis atau produk jasa Anda, jangan pernah khawatir. Artinya Anda tetap harus tenang bagaimana merespon dari sistem kompetisi tersebut. Kuncinya adalah Anda mengetahui siapa target market tadi, gitu ya. Jadi kalau kita mengetahui target market tersebut, meskipun dengan tanda kutip kompetisinya itu cukup besar, Anda tidak menjadi lebih khawatir. Karena pada dasarnya yang Anda pertimbangkan apakah kompetitor tersebut menyasar target market Anda atau tidak. Yang perlu Anda was-was adalah ketika target market tersebut juga menjadi target market dari kompetitor.